bisa bertemu dengan saudara melalui program ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, meresponi akan panggilan Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, biarlah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, senantiasa mampu meresponi akan panggilan tersebut. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 27 bagian A saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi dengan satu nada motivasi, ada nada satu tekanan yang harus dilakukan oleh jemaat di Filipi sebagai respon di mana jemaat telah mendapat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Di saat saya mempelajari arti kata per kata dari ayat ini, saya mendapatkan satu makna yang memotivasi saya secara pribadi dan menjadi kerinduan saya. Ini bisa memotivasi saudara sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai warga kerajaan surga, untuk kita bisa mencermati respon panggilan Tuhan, kehidupan seperti apa yang harus kita lakukan, yang harus mewarnai di dalam kehidupan saudara dan saya. Hasil daripada analisa dari sebuah kata per kata, saya menemukan satu kalimat yang tadi saya katakan sangat memotivasi saya. Di dalam ayat 27, pengertian yang saya dapatkan di situ adalah di atas segala-galanya, berapapun harganya, hendaklah hidupmu sebagai warga kerajaan surga layak sesuai dengan Injil Kristus. Di atas segala-galanya, berapapun harganya, sebagai orang yang sudah dipanggil masuk kerajaan Allah, wajib hukumnya, kehidupannya layak dengan Injil, sesuai dengan Injil. Salah satu kehidupan corak gaya kehidupan sebagai warga kerajaan Allah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Salah satu dari sekian banyak gaya kehidupan yang Yesus mau kita lakukan. Dan pada kesempatan ini saya akan mengambil satu poin yang terpenting dari semua yang penting. Apa yang terpenting yang harus ada dalam diri kita sebagai respon kita untuk kita meresponi panggilan Tuhan, karena kita dipanggil Allah itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat 22 pasal yang pertama, Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Salah satu gaya hidup yang Yesus mau, kehidupan sebagai warga kerajaan Allah yang layak dengan Injil, salah satunya, dan ini menurut saya yang terpenting yang perlu kita lakukan dalam hidup kita adalah
Paulus berkata, bekerja memberi buah. Di dalam versi firman Allah yang hidup, saya menemukan satu kalimat seperti ini. Tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus, maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi manakah yang lebih baik, hidup atau mati. Di sini ada satu kalimat, kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus. Haleluya. Di dalam terjemahan baru berkata, hidup ini harus memberi buah. Memang ada satu analisa kebenaran, buah yang dimaksudkan bisa buah pertobatan. Tetapi dalam nats ini adalah buah di mana kita bisa membawa orang, membimbing orang untuk mengenal dan percaya kepada Yesus. Ini tugas saudara dan saya. Ini gaya hidup sebagai warga kerajaan Tuhan. Tadi dikatakan hendaklah hidupmu berapapun harganya, di atas segala-galanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Hidupmu sesuai dengan warga kerajaan surga. Hidup yang sesuai dengan warga kerajaan surga, hal yang pertama dan menurut saya ini hal yang terpenting adalah hidup memberi buah. Hidup memberikan satu kehidupan yang memiliki warna, membawa orang, membimbing orang untuk bisa mengenal Yesus, untuk bisa ketemu Yesus, dan untuk bisa percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Masih begitu banyak orang yang belum kenal siapa itu Yesus. Kesempatan diberikan buat saudara dan saya. Bila mana saudara dan saya sadar bahwa saudara dan saya punya tugas penting sebagai warga kerajaan surga, sebagai warga kerajaan Allah yang harus hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Ini maunya Tuhan. Bawa orang yang belum kenal Yesus untuk mengenal Yesus. Bawa orang yang belum mendengar Yesus untuk mendengar siapa itu Yesus. Untuk membawa orang untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Berapapun harganya, di atas segala-galanya, ini yang harus kita lakukan. Almarhum pimpinan kami, Bapak Pendeta Kris Marantika berkata, bila mana gereja tidak memberitakan Injil, lebih baik gereja itu ditutup. Bila mana STT, dikatakan pendiri STTII, bila mana STTII tidak memberitakan Injil, lebih baik STTII ditutup. Artinya, semua yang kita kerjakan sebagai respon panggilan kita harus mau tidak mau beritakan Injil, bimbing orang, sampaikan berita kabar baik kepada banyak orang supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan, yang kita pelajari saat ini, membawa satu semangat gairah, menyadarkan kita untuk meresponi panggilan dari Tuhan, untuk hidup sesuai dengan warga kerajaan Allah, sesuai dan layak di hadapan Tuhan. Mau tidak mau, pergi beritakan Injil, sampaikan berita Yesus itu kepada semua orang di atas segala-galanya, berapapun harganya. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan berkenan untuk saudara dan saya. Disitulah hati Tuhan bisa kita senangkan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran, renungan, motivasi membawa hidup kita lebih lagi hidup yang bermakna, yang nama Tuhan dipermuliakan. Di saat banyak orang
dengan lutut mereka menyembah bahwa Yesus itu Tuhan. Melalui lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap beritakan kabar baik di mana saja, kapan saja, nama Yesus dipermuliakan. Haleluya, Tuhan Yesus